Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di Fabian Keza Lunama Wahib dengan NIM 40040325650066 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan pada materi kali ini kita akan membahas lagi eh, sebuah materi perulangan atau looping, yakni masuk ke dalam part 5 konsep dasar dalam otomasi dan pemrograman. Jadi kita mulai langsung ke slide selanjutnya. Jadi sebelum kita melanjutkan, ada sedikit recap dari pembelajaran ini ya. Jadi sebelum materi sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi list dan array, yaitu pembahasan part 4 yang mencangkup penggunaan struktur data list dan array untuk mengelola koleksi data secara struktur ya. Jadi konsepnya itu krusial sebelum mempelajari perulangan, karena itu step dasarnya itu. Jadi alur pembelajaran hari ini itu adalah pengertiannya sama konsep sederhananya, terus jenis-jenisnya dari loop ini, dan loop dalam flowchart mungkin sedikit gambaran besarnya saja, dan kita akan coba aktivitas dan praktiknya. Jadi apa sih konsep dasar pada perulangan nih? Jadi apa itu perulangan? Perulangan itu adalah perintah yang memungkinkan serangkaian instruksi atau pernyataan itu diulang secara berkali-kali. Misal ada list kan kita dulu part 4 belajar list. Nah, itu diulang-ulang. Jadi sampai suatu kondisi penghentian yang telah ditentukan terpenuhi. Jadi kita maunya apa sampai benar-benar ngelooping terus sampai benar-benar sesuai ya apa yang kita minta atau terpenuhi ya. Ini tuh ada salah satu konsep fundamental dalam pemrograman untuk efisiensi kode, jadi tidak terlalu banyak. Jadi perulangan itu mengurangi redundansi dan mempercepat proses pengelolaan data. Jadi di sini ada apa ini? Visualisasi konsep loop. Ya seperti inilah teman-teman. Konsep loop seperti ada solusi dan seperti itu. Nah, selanjutnya itu gambaran besar ya. Itu mengapa menggunakan perulangan atau loop. Itu perulangan membuat kodenya itu lebih ringkas dan mudah dikelola, terutama saat menangani data dalam jumlah besar atau operasi yang berulang. Jika tidak menggunakan loop itu membutuhkan penulisan kode berulang untuk setiap elemen yang tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Jadi ketika terlalu banyak eh, kayak baris kode itu ya, itu tuh bikin tidak efisien teman-teman, karena bikin bingung, terus bisa aja terjadi human error atau error dari programnya sendiri. Jadi baris kode itu bertambah sesuai jumlah item gitu. Misal ini banyak banget kalau nggak loop. Jadi menggunakan loop itu hanya perlu ya menulis perintah cetak satu kali dan perulangan mengenangani literasi melalui semua elemen. Contohnya itu list sama dengan Budi, Yanto, Asep, for i, in list, print e. Jadi kita menggunakan i ya. Di list itu kan ada
listnya kan ada 3, jadi print E seperti itu. Jadi menggunakan loop diulang terus, dan ini tuh memudahkan ya, karena kalau print satu-satu seperti ini, print 0 0 kan, ini kan Budi nih, Yanto kan 1. Kalau menggunakan list kan dari 0 nih. Nah, ini terlalu banyak baris kode ya teman-teman, jadi tidak efisien. Nah, jenis perulangan utama for dan while. Yang pertama ada perulangan for dulu ya. Perulangan for itu perulangan yang berjalan hingga nilai tertentu tercapai. Digunakan untuk mengiterasi melalui urutan seperti list atau range. Jumlah iterasi umumnya sudah diketahui di awal karena kita yang memberitakan. Jadi seperti yang tadi, list, Budi, Yanto, Asep, for I, kita memanggil I ini I in list. Jadi I di sini terus memanggil I di list ini ya. Terus perulangan while. Perulangan while itu yang akan terus berjalan selama kondisi bernilai true atau benar. Lebih fleksibel untuk kasus di mana jumlah iterasi belum diketahui dan bergantung pada input atau perubahan data. Jadi hitung sama dengan 0 ketika true, hitung plus sama dengan 1, jawab input ulang lagi atau enggak nih. If jika jawab sama dengan tidak berhenti, kita jika print f total perulangan hitung. Jadi ini menggunakan kondisi bernilai selama true ya. Jadi ya seperti itu. While true hitung plus sama dengan 1, jawab ulang lagi atau enggak. If jawab tidak, break, print f total perulangan hitung. Jadi hasilnya nanti apa? Kita ini panggil hitung tuh totalnya berapa. Dan untuk perbedaan struktur for dan while, jadi pemahaman kapan menggunakan for dan while adalah kunci untuk pemrograman yang efektif. Kondisi iterasi digunakan dalam sintaks itu sendiri. Misalnya untuk rentang atau list dilakukan sebelum perulangan kondisi boolean. Jumlah iterasi digunakan ketika jumlah perulangan itu diketahui sebelumnya, sama seperti yang Yanto ini ya. Terus digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui bergantung pada kondisi eksternal. Jadi fleksibilitasnya lebih terstruktur dan efisien untuk iterasi berulang, fleksibel untuk kondisi kompleks, dan input dinamis melakukan break jika kondisinya dalam badan loop. Perulangan dalam lingkungan visual Scratch, dalam itu visual seperti repeat until ya, yang mulai mirip dengan of while loop ya, seperti ini. Repeat until Scratch block. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada visualisasi sederhana dari loop dalam flowchart. Itu loop for jumlah diketahui, siklus terstruktur dengan inisialisasi kondisi increment yang jelas. Contoh mencetak looping sebanyak 10 kali, n sama dengan 0 hingga n sama dengan 9, kan 0 itu 1 ya kalau kita anggapnya. Jadi sampai 9, start, inisialisasi, n kurang dari 10, print loop increment menjadi sampai 9, jadi tetap jumlahnya 10 kali. Pola iterasi dalam list, mengiterasi elemen list satu persatu menggunakan index start, i sama dengan 0, i kurang dari panjang,
cetak item I. Jadi I sama dengan 1 plus I plus 1. Aktivitas ya, kita mengubah data menggunakan perulangan, buatlah list dan seperti itu. Proyeksi dana seperti ini, tanyakan, sediakan daftar visa, tampilkan seperti itu. Dan penutup, terima kasih, dan kita akan langsung coba dulu ke ada 3 ya seperti biasa. Dua ya, kita replit sama scratch. Oke, baik teman-teman, seperti biasa kita akan memulainya dengan scratch JR lagi. Ini saya sudah membuat ya tentang list A dan list B. Jadi fungsinya list ini, jadi nanti dikali 2, nanti hasilnya itu list B. Jadi 7 kali 2 hasilnya itu 14 karena dari list A ini kali 2. Nah, seperti biasa ketika ingin menambahkan atau memulai sebuah simulasi di Scratch, pastikan selalu ada tanda ini ya, bendera hijau. Terus kamu ambil set index. Nah, kamu bikin ini ya, index terus dari 1 karena indeks itu mulainya itu dari 1. Terus sebelum ada ini, bentar. Sebelum ada ini, nah ini kita mulai coba. Nah ini kan oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya si repeat. Terus ini tuh panjang dari list A nya itu seberapa. Nah ini kan ada 5 nih, saya bikin 5. Terus item index, terus dari list A ini, jadi ini memanggil list A. Nah ini untuk tanda bintang ini kali 2. Terus jadi hasilnya itu ditaruh ke list B. Terus seperti ini indeksnya. Nah di samping ini kan masih ada tidak teratur ya, tidak teratur karena kita tuh ini tuh memanggil terus, jadi kita harus tambahin delete all for of list B. Jadi kita hanya menampilkan 1 sampai 5 ini namun dikali 2 dan akhirnya menjadi list B seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, 8 kali 2 itu sama dengan 16 dan 9 kali 2 itu 18. Bagaimana jika ini dihilangin? Nah, jadi kayak error, mengikutinya itu cuma yang paling atas doang. Nah, sedangkan kita butuh yang namanya ini 5, 1, 9, 8 seterusnya untuk dikali 2 juga. Jadi kita ubah ini ya, change index. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Coba kita, ini bisa digunakan untuk nomor-nomor yang lain, misal angka yang lain 9. Mohon maaf, ini. Nah, dan udah ada 9 nih. Contohnya 4 deh, 4. Nah, 4. Nah, maka jadi 8. Maka jadi 8. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke, kan ini activity, dan selanjutnya akan ke project. Oke, baik teman-teman, jadi ini yang demonstrasi dari programnya itu sendiri. Dari kan sebelumnya kita udah di Scratch dan sekarang di Replit lagi nih. Nah, di Replit itu sama aja, cuma ini versinya online, cuma ini versi code. Nah ini sama seperti tadi, yakni masukin list A terus list B, habis itu for I terus in list A. Jadi itu indeksnya itu list A, terus list B append I kali 2. Jadi maka
kalau udah dikali dua nih, kan ini kan kosong, nanti di run itu hasilnya 14, ya tuh sesuai di angka ini tapi dikali dua. Contohnya kita ganti lagi nih, misal 100, nanti bisa coba ya. Nah, 200 jadinya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang kode berikutnya, yang project. Kita akan coba untuk mencoba hal-hal yang lebih panjang dan langsung saja. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba ya di yang project yang lebih besar ini, cara membuat pizza ya. Jadi order dari loop ini, terus contohnya kita run langsung saja. Jadi di print ini halo, di bawah ini merupakan menu toko ini. Jadi dari nol ya. Margarita itu nilainya 0. Apakah kamu ingin membeli pizza nih? Terus kamu jawab dulu ya atau tidak. Kalau tidak, kamu memesan 0. Terus kamu membayar 0 rupiah. Buat apa gitu? Terus kasih tip ini sebenarnya nggak usah sih, kalau nggak beli nggak usah seperti ini. Cuma ini ya udahlah, terlanjur seperti itu kodenya. Dan coba kita run lagi bagaimana jika kita membeli pizza. Kita masukkan Y, opsi Y, pizza apa yang diinginkan, angka saja. Jadi ini ada beberapa jenis 5 pizza ini, ada margherita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli. Dan di sini kamu itu diminta untuk memilih ya, kan di sini ada angkanya, jadi kita nggak usah nulis panjang-panjang. Jadi kita hanya perlu menulis dengan angkanya seperti itu. Jadi angkanya itu, contoh ya, saya mau ingin yang four cheese, menambahkan four cheese bisa dalam pesanan, apakah kamu ingin bisa. Jadi di sini tuh ada kayak two step verification. Jadi ingin memastikan lagi apakah kamu ingin pizza, dan coba Y. Jadi ini kayak membeli pizzanya itu, membeli pizza lagi apa enggak, seperti itu. Contohnya yang ketiga. Nah, jika sudah, kita klik tidak. Kamu memesan four cheese dan pepperoni, kamu harus membayar 20 rupiah. Nah ini kalau di Amerika kan kasih lah ya tips seperti ini. Jadi saya nambahin di programnya seperti itu. Contohnya tipnya 5% aja lah. Nah, jadi akan dikalkulasi 20 rupiah ini 5% dan jadinya 21. Seperti ini kodenya jika melihatku. Jadi available pizza ini ada pertama, masukin dulu ya daftar listnya itu ada apa aja. Di sini ada margarita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli. Pizza ordernya nanti itu kita, karena kita menanyakan kepada user, jadi kita kosongin saja. Terus total price nya 0 kalau kita nggak beli pizza itu 0. Terus halo, di bawah ini merupakan toko bla 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 bla, dan for memanggil ini pizza it enumerate available pizza. Terus seperti ini, jika ini ditambah atau ada tambahan lagi, continue ordering itu.
jika ingin melanjutkan tuh ya bisa diatur ya, ini bisa diatur dia, tambahin dia atau Y seperti itu. Bisa apa yang diinginkan, ini angka saja yang dimasukkan, terus ya seperti itu. Ini kalkulasinya dan seperti itu. Mungkin seperti ini saja dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, dan malam.